Ya, halo teman-teman, selamat datang kembali di kelas Asinkronus Matematika Ekonomi 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada Anda aplikasi turunan fungsi aljabar dalam konteks ekonomi makro. Pertama-tama, saya akan menjelaskan kepada Anda tentang apa itu komparatif statik dan bagaimana kemudian penerapannya di dalam memperhitungkan multiplier, keseimbangan sampai dengan bagaimana multiplier itu kemudian meningkat seiring dengan multipliernya kembali. Ya. Jadi kalau Anda ingat di dalam circle flow diagram, sebetulnya kita telah mempelajarinya di konsep identitas pendapatan nasional, di mana agregat expenditure itu harus sama dengan agregat output. Ya, yaitu agregat expenditure tidak lain adalah konsumsi ditambah investasi ditambah government space, government spending, dan juga net export. Nah, artinya kita akan menyatakan bahwa perekonomian kita sudah terbuka. Ya. Oleh karena itu, nanti kita akan mengetahui sebetulnya komponen-komponen apa yang kemudian bisa kita nyatakan dengan seksama. Nah, secara dasar kita memiliki beberapa koefisien pengganda akibat intervensi atau akibat kenaikan dari setiap komponen atau setiap elemen agregat expenditure tersebut. Nah, perilaku ini kemudian juga tercermin ke dalam masing-masing koefisien beta atau B yang melekat kepada fungsi konsumsi dan juga fungsi impor. Nah, jadi saya akan coba jelaskan secara beda. Jadi kalau kita punya komparatif statik, ya, komparatif statik itu sebetulnya kita telah memperhitungkan faktor lain itu meningkat karena sesuatu kemudian menyebabkan dia faktor endogen itu meningkat. Jadi kita akan punya model, kemudian ada istilah endogen dan eksogen. Nah, disebut endogen itu jika dia dipengaruhi oleh faktor lain. Dan kalau eksogen, itu berarti tidak dipengaruhi oleh faktor lain. Jadi kalau saya boleh sebut seperti ini contohnya. Contohnya misalnya saya punya Y sama dengan agregat expenditure, di mana agregat expenditure adalah C plus I plus G plus NX seperti ini. Nah, C sendiri itu sebetulnya dipengaruhi oleh fungsi lain kan gitu. Yang tidak lain adalah Y disposable dan I juga dipengaruhi oleh fungsi lain, tidak lain adalah suku bunga. G ini tidak dipengaruhi apa-apa dan NX dipengaruhi oleh nilai tukar. Gitu ya. Nah, jadi ini secara sederhana. Nanti Anda akan mempelajarinya di makro teori ekonomi makro 1 ya. Nah, secara sederhana masing-masing komponen itu memiliki satu faktor penentu. Jadi konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan disposibel seseorang yang sudah dikurangkan dengan pajak, gitu ya. Kemudian investasi dipengaruhi negatif oleh suku bunga, ya ini negatif ini positif misalnya gitu. Dan net export itu dipengaruhi secara uh, apa namanya positif oleh ini. Artinya ketika uh, sorry ini dipengaruhi secara negatif ya kalau suku bunga nilai tukar. Jadi kalau misalnya nilai tukarnya terdepresiasi maka net export itu justru naik.
Oke, jadi ini adalah faktor-faktor eksogennya kalau Anda belajar itu. Nah, mungkin di PTE makro tidak akan sampai sedetail ini, tapi di matematika Anda wajib bisa, karena ini kemudian nanti menjadi landasan buat Anda berpikir di teori ekonomi makro 1. Ya. Oke, jadi bisa saya sampaikan di sini bahwa C, ya, C, kemudian I, dan juga NX ini adalah model-model yang sifatnya endogen. Sementara government spending itu merupakan model yang bersifat eksogen. Ya, ini kalau misalnya secara model. Ya, contohnya bagaimana sih maksudnya endogen dan eksogen itu? Maksudnya begini. Jadi ketika pemerintah ingin menaikkan pengeluarannya, sebetulnya mereka tidak sedang terlibat dengan faktor lain. Artinya kebutuhan meningkatkan pengeluaran bergantung pada dirinya sendiri. Artinya kalau misalnya Anda punya faktor penentu yang Anda tentukan dari diri Anda sendiri, maka itu kemudian berubah menjadi eksogen atau faktor eksogen. Ya. Sementara faktor endogen itu faktornya bergantung dari faktor lain. Ya seperti tadi tuh. Kalau misalnya pendapatan disposable masyarakat, jadi kalau saya bilang di sini itu jangan itu tapi masyarakat. Ini kan konsumsi masyarakat ya. Konsumsi masyarakat yang berisi rumah tangga dan LSM. Ada dua ya, dua ini, dua kubu ya. Kubu rumah tangga dan LSM. Dalam bahasa Indonesia begitu. Tetapi dalam bahasa Inggris, C itu tidak lain adalah consumption miliknya household. Ya, jadi household and NLNBRT. Ya. Kemudian investment itu miliknya firm, kumpulan firms. Ya, saya sebut corporation bisa. Ya. Nah sekarang apa itu komparatif statik? Jadi kalau misalnya saya punya satu faktor ini naik, ya naik maka investasi akan turun dan ini kemudian inilah yang kemudian intuisi yang disebut sebagai komparatif statik. Jadi kita menganggap faktor itu konstan dulu, nanti dia akan menggeser ke kanan dan atau ke kiri. Nah, istilah komparatif statik itu sebetulnya Anda injawantahkan atau manifestasikan dalam bentuk apa itu yang namanya shift the curve. Moving along. Jadi ini ya, komparatif statik itu sebetulnya. Nah, ini contohnya, kalau misalnya saya punya cross Keynesian, agregat what, dan di sini adalah agregat expenditure, maka sebetulnya kita telah memperhitungkan atau derajat kemudian ini adalah garis A-O-nya dan di saya punya warna aja misalnya ini satunya kan di sini ya. Nanti kita dapatkan titik pertemuan Y1 pada saat AE-nya pada saat di sini E1. Ini adalah misalnya eh, A0 atau autonomous aggregate expenditure. Tidak lain berasal dari autonomous consumption dan lain-lain. Ini keseimbangan AE. Tidak lain AE-nya adalah C plus I plus G. Terus NX misalnya begitu. Nah misalnya sekarang government spending dinaikkan, maka apa yang terjadi? Maka akan menggeser ini E jadi AE2. Yang terjadi
Jadi sebesar Y2 ya. Y2 meningkat di AI. Ini akibat tambahan government spending. Nah, ini secara sederhana. Nah, bagaimana kalau misalnya sekarang kita punya multiplier? Anda ingat lagi bahwa secara sederhana sebetulnya kita bisa merumuskannya dalam bentuk demikian. Misalnya saya punya apa namanya, Y sama dengan E yang pertama maksudnya. Terus kemudian C-nya adalah A plus B. Y-nya tidak lain adalah sorry. Y tidak lain adalah Y dikurangi. Ya, misalnya begini. Kemudian kita punya investasi yang merupakan fungsi daripada misalnya I0, ya, 0 ditambah R daripada I misalnya. Dan tandanya saya langsung sesuaikan negatif gitu aja ya, jadi biar sesuai dengan kaidahnya. Biar sesuai dengan kondisi dan kaidahnya. Minus, dan government-nya sama dengan G0, dan net ekspornya tidak lain adalah ekspor dikurangi impor, di mana ekspornya adalah setelah R tadi, berarti sekarang saya punya apa ya enaknya, huruf lain aja ya, P, W misalnya, PY bintang, dan M-nya adalah misalnya sebesar M. Ya. Oke, ini contoh ya. P bintang saya asumsikan konstan sehingga nilainya cukup X. Nah, kalau ada soal seperti ini, maka solusinya gimana? Oke, solusinya pertama Anda masih ingat ya, bahwa Y sama dengan AE, kemudian Y sama dengan C plus I plus Q plus MX seperti ini. Saya akan punya Y sama dengan A plus BY, ya, B plus G-nya, I-nya adalah I0 min R, I seperti ini. Ya. Bolehlah, I. Kemudian plus G0 plus X0 min M, Y seperti ini. Ya. Jadi saya akan punya sebanyak ini elemen-elemen penyusun daripada Y. Oke. Nah, selanjutnya YD saya harus ekspansikan juga. A plus B, ini kita kurung, kita isi. I0 min RI plus G0 plus X0 min M. Nah, saya bisa ganti warna. Y-nya tidak adalah Y dikurangi. Jadi apa yang terjadi? Kita akan punya Y sama dengan plus BY min BB ini plus I0 min RI plus G0 plus X0 min M I. Misalnya seperti ini. Nah, inilah hasil akhir sementara. Berarti sementara. Nah, nilai keseimbangannya berarti kan kita harus pindah ruaskan ini. Yang ada nilai Y-nya ini. Dan ini kan.
ke ruas sebelah sini. Berarti saya bisa menghitungnya Y min B, BY, plus M, Y seperti ini. Tidak lain sama dengan A min, A min, A min, BI, PT, PT, kemudian plus I0 min R I plus G0 plus X0. Ya. Nah, saya pindah ruaskan dulu ini menjadi Y-nya keluar berarti tinggal 1 min B plus M dikali Y ini. Itu akan sama dengan A min BT plus I0 min RI plus G0 plus X0. Berarti saya akan punya Y-nya sama dengan A min BT plus I0 min RI plus G0 plus X0 ber 1 min B plus M. Seperti ini. Ya kan? Oke. Nah, apa yang terjadi dengan pada saat kita, misalnya ini soalnya, tentukan nilai dari, kita turunkan secara komparatif ya. Ya, kalau turunan komparatif berarti kita akan menggunakan notasi do. Do Y per do. Misalnya saya ingin menguji autonomous consumption. Do A. Ya. Jadi kita turunkan terhadap variabel A dan ini semua saya anggap sebagai angka. Yang bawah ini saya anggap sebagai angka. Artinya sebetulnya ini boleh saya tulis sebagai 1 per kan. Seperti ini. Dan angkanya ini 0 min BT plus I0 min RI plus G0 plus X0. Ya, berarti kalau misalnya saya turunkan ini, jawabannya berapa? Kira-kira begitu. Nah, baik. Sekarang saya punya ini nilainya. Turunan daripada ini terhadap A. Berarti variabel A yang saya turunkan. A-nya turunannya berapa? Koefisien A ini kan 1. Berarti kan jawabannya adalah, ini jawabannya berarti adalah Y per 2. Jadi jawabannya adalah 1 per 1 min B plus M dikali A-nya adalah koefisien A-nya adalah 1. Berarti kan jawabannya masih sama ya. Berarti 1 per 1 min B plus M. Nah, ini tidak lain kemudian berubah nama menjadi multiplier. Di mana nilainya akan nilai DY per A itu tidak lain adalah harus positif. Berarti kalau misalnya ada tambahan autonomous consumption, ya maka GDP akan meningkat sebesar 1 per 1 min B plus M. Cara bacanya seperti itu. Cara bacanya berarti ketika ada autonomous consumption meningkat, satu unit satuan moneter, maka Y meningkat sebesar berapa? 1 per 1 min B plus M. Gitu ya. Nah, itu untuk yang delta Y per delta. Nah, sekarang yang kedua. Misalnya ada soal delta Y per delta B. Nah, ini bedanya apa kalau yang soal yang ini? Anda bisa tentukan
berarti dengan menggunakan proses penurunan B. Nah, ini berarti B-nya yang mau saya turunkan. Berarti berapa sih kira-kira nilai turunannya kalau begitu? Oke. Jadi kan saya akan turunkan terhadap variabel B. Nah, karena ada dua komponen, sebetulnya ini kan atas ini U, bawah itu V kan gitu kan. Ini kan U-nya dan ini V-nya kan gitu kan. Sebetulnya kan begitu aslinya, asal muasalnya kan. Oke, jadi misalnya saya asumsikan bahwa ya, saya pakai ballpoint aja lah. Misalnya saya punya tadi itu adalah Y, tidak lain adalah A min BT plus I0 min R I plus G0 plus X0 per 1 min B plus M. Berarti kan ada U per V ya ini ya. Berarti kan U per V. Berarti kita punya U-nya sama dengan A min BT plus I0 min RI plus G0 plus X0. Berarti kita membicarakan kenaikan marginal propensity to consume gitu ya. Jadi nanti kenaikan MPC ya berarti bicaranya ya. Nah, kenaikan MPC itu akan mendorong GDP seperti apa. Nah, itu cara baca dari ini. Nah, ini kan agak sedikit rumit ya kalau nanti Anda ingin ambil makroekonomi lanjut. Nah, itu nanti akan banyak menemukan hal-hal yang seperti ini. Nah, jadi ini U-nya. U-nya kan sebesar ini. Nah, berarti U aksennya berapa? Ya tergantung ininya. Ini yang diturunkan terhadap apa ini? U aksen. Berarti kan U aksen turunan terhadap B-nya. Berarti kan U aksen B. Aksen terhadap B. Yang U aksen terhadap B-nya tidak lain adalah min T kan itu. Betul. Karena variabelnya kan B. Variabelnya B. Yang lain apa? Yang lain tuh nol. Karena yang lain tuh angka semua. Jadi yang lain tuh kemudian berubah menjadi angka. Loh, kok bisa? Ya, bisa. Karena kita hanya fokus kepada variabel B-nya aja. Itu yang U-nya. Sekarang yang V-nya ini. V-nya V-nya adalah 1 min B plus M. Maka V aksennya adalah min 1. Bisa min 1? Iya, turunan terhadap B. Nah, gitu kan. Jadi mohon diingat notasinya. Ya. Nah, sekarang kita hitung. Berarti kalau misalnya ada pertanyaan DY per DB, maka tidaknya adalah U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Oke, jadi kira-kira seperti ini. Berarti saya punya DY per DB. U aksen, U aksen, nya ada min T kali dengan 1 min B plus M ini dikurangi dengan B aksennya adalah min 1 itu kali U-nya adalah A min BT plus I0 plus I0 min RI plus G0 X0. Ini sudah yang sekali. Angka sama sekali di sini ya, tapi nanti Anda diminta untuk mengintuisikan min B kuadrat. Betul ya? Ini sekarang saya punya DY DB. Kalikan ke sini dalam-dalamnya. Ini juga bisa dikalikan ke dalam-dalamnya. Coba. Nah, kira-kira hasilnya itu berapa sih? Ini turunan terhadap apa namanya T-nya. Tadi kan turunan terhadap T. Kan? Oke. Sekarang saya coba kalikan ini berarti min T min BT jadi plus BT plus BT
itu min MT, min jadi plus A, min PT, plus I0, min RI, plus G0, plus X0. Ber 1 min B plus M kuadrat. Ini ya. Berarti saya lanjutkan di sebelah sini. Ya, berarti ini ada yang bisa dicoret ya. Ini coret habis. Jadi sekarang saya punya min T dan min MT. Min T sama min MT. Ya, min T sama min MT-nya. Jadi sekarang saya susun dari awal. Tuh, Y. Berarti gimana ini menyusun dari awalnya? Ya, tidak lain adalah A0, A, terus kemudian min T, terus habis itu ada I0, min R, I, plus G0, plus X0, min MT, ya. Terus kemudian dibagi dengan 1 min B plus M kuadrat. Nah, kalau misalnya kita membicarakan tentang keseimbangan, ini kan berarti sebetulnya sudah membicarakan keseimbangan ya Pak tadi. Nah, ini kan sebetulnya kan keseimbangan. Multipliernya 1 min B plus. Jadi setiap nilai itu sebetulnya menghasilkan keseimbangan. Itu ya. Nah, A0 plus I0 min R dan seterusnya sampai ini itu tidak lain menginformasikan tentang GDP. Ya, kira-kira begitu ya, GDP-nya. Ya. Kalau Anda hitung satu persatu itu sebetulnya menunjukkan GDP. Yang GDP tanpa pajaknya kita hitung. Berarti di sini kita punya lain ada asosiasikan ini komponen GDP tapi dikurangkan dengan impor ya. Impornya dan kita kurangkan dengan pajak. Jadi di sini sebetulnya adalah Y keseimbangan. Y-nya tidak lain adalah Y. Jadi saya tulis ulang aja. Y tapi yang tidak masuk di dalam Y-nya adalah kurangkan dengan ada impor ya, ada impor dan nggak ada pajak bagi YT min M per 1 min B seperti ini ya. Min lagi 1 min M T. Kenapa bisa begitu? Karena semestinya kita tahu bahwa ini nanti bisa saja menghasilkan nilai keseimbangan. Kan gitu kan. Nanti akan bisa kita breakdown menjadi keseimbangan. Yang mana itu yang keseimbangan? Untuk dia yang kesini itu sebetulnya menghasilkan nilai keseimbangan apa namanya GDP. Nah, ini kan masalahnya kan ada dua Y. Nah, Y yang mana yang akan kita anut? Kan punya Y, tidak lain adalah Y yang di sini diper ke sini. Kuadrat min P per 1 min P plus M dan plus sampai habis misalnya begitu. Untuk yang komponen ini kita sendirikan, ya, kita sendirikan plus M plus M P.
berarti dy tidak lain adalah yang ini sendiri adalah keseimbangan, berarti y bintang per 1 min b plus m. Ini ya, ini adalah keseimbangan. Kemudian kok bisa begitu? Ya, karena keseimbangan yang pertama adalah mengikuti ya ini 1 min b plus m-nya. Dan ini yang sisanya diberi. B plus m plus mt. Dari masing-masing ini juga bisa menjadi keseimbangan nanti. Nah, ini perkiraan penghitungan daripada dy per dy-nya. Ya. Nah, saya akan lanjut ke contoh soal yang saya buat di bulan. Ini adalah penghitungannya jika law pajaknya proporsional, ada pajak proporsional, sehingga kita punya fungsi pajak yang spesifik. Nah, ini sehingga berubah menjadi demikian. Nah, kalau contoh punya saya tadi karena pajaknya tidak spesifik, maka saya bisa tulisnya menjadi T itu ya. Oke, ini ada pertanyaan. Tentukan koefisien turunan angka multipliernya berapa? Kita kerjakan ini yang ini ya. Sini. Ya, saya punya seperti ini ya. Oke, diberikan C sama dengan 90 plus 0,75 Y, T-nya adalah sekian dan I-nya sekian, ekspor impor sekian. Yang ditanyakan adalah koefisien turunan angka multipliernya berapa? Oke, ya. Saya akan hitung dengan angka turunan, berarti Y sama dengan AE. Sama situ ya. Y ya. Y sama dengan AE. Seperti ini. Jadi kita punya Y sama dengan C plus I plus G plus X min. Y sama dengan 90 plus 0,75 YD sebetulnya. YD plus I-nya 200 plus ini adalah 130 plus 80 min 0,1 Y. Nah, kita substitusikan nilai pajaknya berarti Y sama dengan 90 ditambah 0,75 Y. Nah, ini Y-nya dikurangi pajaknya. Pajaknya ini kan. Y min T ya. Y min T plus ini Anda hitung dulu. Berarti 330 ditambah 80 berarti 410. 410 min 0,1 Y. Saya akan masukkan 90 plus 0,75 Y min 0,02 Y. Kira-kira begini. Terus plus 10 min 0,1 Y. Ini versi soal yang apa namanya, yang berbeda mungkin dengan berikut. Nah, Y-nya biasanya, T-nya itu biasanya dalam fungsi lain. Fungsi bla bla bla, misalnya. Nah, Y, biasanya begitu. Oke, saya akan matikan dulu. Oh, ini berarti saya bisa 90 sama ini 500 ya. 500 plus 0,75. Nah, ini kurangkan aja berarti berapa ini? 0,75 dikali dengan jadi kita punya margin
0,75 dengan 0,9. Ya, 0,73. Y min 0,1. Berarti saya akan punya Y-nya adalah 500 plus 0,63. Mau luas ke sini kan, maka Y-nya dikurangi 0,635. Y sama dengan 500, entah Y-nya lain adalah 1 dikurangi 0,63. Dan Y-nya titik lain adalah 500. Y-nya tidak lain adalah berarti 500 per 1 min 0,6. Yang ditanyakan adalah berapakah koefisien multipliernya. Berarti di sini kita akan menurunkannya ke dalam bentuk multipliernya gimana sebetulnya. Jadi itu Y terhadap multiplier apa yang mau kita turunkan. Gitu. Ataukah pendapatan aja atau yang lain. Misalnya saya mau pasang A ini aja berarti itu A. Nah, itu tidak lain adalah A-nya itu yang ini. Ini kan A-nya ya. Jadi kita turunkan ini variabel ini dan bawahnya itu variabel ya. Bawahnya adalah variabel berarti akan menyisakan 1 per 1 min 0,635. Ini adalah multipliernya karena turunan daripada 500 adalah 1. Loh kok bisa? Ya 500 kita ganti A maksudnya. Jadi ini kan sebetulnya adalah Y-nya sama dengan A per 1 min 0,635. Kita turunkan ini terhadap ini. Berarti kan A-nya turunan ini terhadap A kan ini ya. Berarti ketemu nilai berapa berarti? 1 bagi dengan 1 dengan 1 dikurangi 0,635. Ya, mu 273 sekian. Berarti do Y per do A-nya adalah 2,7 sekian. Ini ada multiplier. Nah, pendapatan nasional keseimbangan itu berarti tidak lain adalah kita hitung dengan menggunakan ininya. Berarti kita kalikan dengan nilai A-nya. Berarti ketemu do Y per do A kita kali dengan A-nya adalah Y bin. Jadi kita temukan nilai Y bintangnya adalah 1 per sudah dihitung tadi barusan 2,7 sekian. Yang nomor 1 ini. 2,7 dikali dengan 500. Nah, ini adalah pendapatan keseimbangannya berapa. Oke, kira-kira begitu ya. Dan yang terakhir ini, diberikan fungsi pengeluaran sekian, tentukan besar ke pengganda investasinya berapa. Oke. Nah, oke, pertama-tama kita punya fungsi yang seperti ini. Berarti tadi AE-nya nomor 2 berarti ya. AE-nya adalah tidak lain ya, A plus BY kuadrat plus I0 plus G0 plus X0 min MY. Nah,
Setiap nilai yang ada nol-nolnya ini artinya untuk sementara waktu kita eksogenkan. Nah, Y sama dengan AE yang ditanyakan adalah satu adalah multiplier atau koefisien pengganda. Yang kedua adalah saya lupa yang kedua apa ini. Yang kedua, pengganda investasi dan pengganda pajak. Pajaknya sebesar T misalnya begitu ya sekarang. Sebesar T. Kedua ada pajak investasi. Kalau ini kita bisa hitung dulu ya, teman-teman. Berarti Y sama dengan C eh, plus I, sorry, Y sama dengan AE ya. Y sama dengan AE berarti alfa 0, alfa plus beta, A-nya, kemudian B-nya. Ya, di sini adalah A plus BY kuadrat plus I plus G0 plus X0 min MY. Ya, pertama kita tidak mempertimbangkan pajak ya, belum ada pajak ya. Berarti kita bisa pindah ruaskan ini ke sini. Berarti kita punya Y min eh, B Y kuadrat min M Y seperti ini. Sama dengan A plus I plus G0 plus X0. Nah, ini masih ada Y loh di dalam sini. Artinya kita akan punya Y yang cukup masif ini di dalam sini. Nanti akan rumit, makin rumit. Tapi tidak apa-apa, kita coba semua. Maka 1 min BY min M itu tidak lain dikalikan Y seperti ini. A plus I plus G0 plus X0. Artinya MPC-nya masih dipengaruhi oleh Y. Tapi tidak apa-apa, kita tahu. Berarti kita punya Y-nya adalah A plus I0 juga. Plus G0 plus X0 per 1 min BY plus M. Ini min pindah jadi plus ya. Nah, begini ya. M. Kita hitung sekarang. Kita hitung untuk variabelnya. Yang pertama adalah multiplier itu tidak lain K sama dengan delta Y per delta investasi ya, I0. Jadi kita turunkan terhadap I0. Oke ya. Berapa kira-kira delta Y per delta G0-nya? Berarti turunkan Y terhadap variabel I0. Berarti I0 ini koefisiennya berapa? Koefisiennya kan 1 ya. Nah, 1, terus kemudian Anda nggak bisa ini memperhitungkan ini karena ini yang masih memuat apa ya? Ini dibilang masih memuat Y di dalamnya. Tapi tidak apa-apa, tetap kita nyatakan sebaik mungkin. Berarti di sini adalah 1 per 1 min BY plus M. Ini ya, turunannya di sini. Nah, sekarang yang kalau misalnya sekarang kita punya pajak nih. Berarti kan pajaknya akan mengurangkan di poin ini ya. Nanti berarti kita akan punya nilai pemajakannya di sini berarti. Sekarang kita hitung pajaknya. Berarti Y sama dengan A plus B kuadrat plus I0 plus G0 plus X0 min MY. Seperti ini. Pajak itu selalu masuk ke ini. Berarti Y sama dengan A plus
B-nya adalah Y min T kuadrat seperti ini. Plus I0 plus G0 plus X0 min M Y seperti ini. Jadi kita hitung dulu. Y sama dengan A plus B Y kuadrat min 2 YT plus T kuadrat plus I0 plus G0 plus X0 min M Y seperti ini. Terus kemudian kita hitung Y sama dengan A plus BY kuadrat min 2BYT ya, plus T plus I0 plus G0 plus X0 min M Y seperti ini. Yang memuat unsur Y kita pindah ruaskan ke sana, berarti kita akan punya Y min BY kuadrat min 2BY jadi plus ya, plus MY sama dengan A plus I0 plus T kuadrat plus I0 plus G0 plus oh ini ada B juga ya, ini sorry ada B-nya. B. Kemudian G X0. Nah, masing-masing Y-nya keluarkan berarti 1 min B Y plus 2B YT, ini ada 2BT plus M Y seperti ini. Plus BT kuadrat plus I0 plus G0 plus X0 seperti ini. Nah, berarti saya punya Y sama dengan A0, sorry A0 ini, misalnya saya bikin A0 plus BT kuadrat plus I0 plus G0 plus X0 per 1 min BY plus 2BT plus M. Nah, saya mau turunkan DY per DT. Berarti kita turunkan terhadap T ya. T-nya T kecil tadi ya. Pajak. Ya. Nah, misalnya saya turunkan terhadap T, maka lihat koefisien di atas. Apakah di atas memuat T enggak sih? Nah, kalau ada T, bawah juga ada T, berarti Anda harus menurunkannya dengan menggunakan U per V. Kan? Berarti ini U-nya, nah ini V-nya. Oke, nah berarti U aksennya berarti di sini tidak lain adalah B2B. Oke, nah ini kan ini toh, turunannya kan 2BT. Nah yang bawah ini U aksennya adalah ini. Ya, 2B aja. Oke. Then kita punya U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Berarti kita punya DY per DT. Ya, karena T-nya ada di dua ruas, di dua pembagi pembilang tersebut. Jadi kita nggak bisa seenaknya sendiri mengatur ini. Jadi kita punya 2BT dikalikan dengan A0 plus BT kuadrat plus I0 plus G0 plus X0 min V aksennya adalah 2B, U-nya adalah A0 plus BT kuadrat plus I0 V-nya kok ini ya, di V-nya berarti yang bawah dong, kebalik saya yang V-nya. Oke. V-nya yang bawah ya. Min BY plus 2BT plus M. Ini per 1 min BY plus 2BT plus M. Berarti sekarang saya punya BY per 2T tidak lain. Kita kalikan 6. 6 berarti
2PT min 2B kuadrat YT ya, plus 4T kuadrat plus 2 BTM min 2B min 2 BT kuadrat, kemudian sorry nggak ada A-nya ya, 2B kuadrat T kemudian plus min 2BI 0 ya, per 1 min BY plus BT plus M kuadrat. Nah ini jawabannya. Oke ya, kira-kira begitu. Barangkali ada yang bisa dicoret, silahkan bisa dicoret aja. Misalnya ini dan ini. Oke. BT, BT sama BT tadi. Ada bisa nggak sih BT? Ada nggak bisa ya? Dua BT, 2BY, T atau masih nggak ada juga. Ini jadi 2B kuadrat YT. Kemudian yang ini sama ini habis tinggal plus 2B kuadrat T kuadrat gitu ya. Kemudian plus 2 BTM min 2B min 2B 0 per 1 min B Y plus 2BT plus M. Seperti ini ya untuk multiplier dari data pajaknya. Nah, jadi sedikit lebih rumit karena modelnya cukup kompleks berbeda dengan di PTE makro. Nah, itu ya teman-teman ya caranya. Jadi kalau ada peningkatan pajak sebesar 1 unit, naik 1 unit, maka GDP akan meningkat atau menurun sebesar ini. Kita lihat nilai akhirnya. Apakah meningkat atau menurun dengan memasukkan semua angka-angkanya ke dalam sini. Jadi angkanya kalian masukkan ke sini, kira-kira angkanya naik apa turun? Jumlahnya turun ya. Nanti harusnya turun. Artinya berarti DY per DT itu nilainya kurang dari. Jadi ini sebetulnya adalah kurang dari. Ingin bukti? Silakan Anda hitung manual dengan menggunakan angka sendiri. Kira-kira itu teman-teman untuk pembahasan komparatif statik. Terima kasih. Saya lanjutkan ke video berikutnya.